Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syehdina Salsabila Mandiangan dengan NIM 1910512039 dan teman-teman saya Sabila Islami Nur Salma dengan NIM 1910512041, Nais Hela Alvina dengan NIM 1910512057, dan Fania Amanda Harlin dengan NIM 1910512060. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir rekayasa perangkat lunak Sistem Informasi PT Ranca Buana. Next. Mengenai permasalahan akan dijelaskan oleh Fania Amanda. Berdasarkan laporan yang kami dapat terkait perusahaan, terdapat 4 permasalahan yang dialami oleh perusahaan, yaitu kesulitan dalam mengelompokkan data pelanggan, pembuatan laporan yang tidak akurat karena sering terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah barang, sulit mencetak dan mengarsipkan stok, serta data pembelian barang dari pelanggan dikarenakan data hilang atau rusak, dan penyimpanan data yang tidak efektif, sehingga ketika pencarian data membutuhkan waktu yang lama. Yang dapat kami simpulkan bahwa permasalahan muncul akibat pendataan data yang masih dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi. Next. Mengenai gambaran umum sistem usulan ini dibangun untuk menangani permasalahan yang ada sebelumnya pada sistem pemesanan dan pengadaan barang pada PT Ranca Buana. Next. Mengenai perancangan prosedur yang diusulkan, perancangan prosedur merupakan awal pembuatan sistem yang akan dibuat, di mana dapat dilihat proses apa saja yang nantinya diperlukan dalam pembuatan suatu sistem. Sedangkan perancangan prosedur yang diusulkan merupakan tahap untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi kerja. Tahapan perancangan prosedur ini akan dijelaskan dengan menggunakan pemodelan sistem informasi berorientasi objek dengan UML. Next. Tugas yang kami buat, yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada class diagram, yang ketiga ada sequence diagram, yang keempat ada activity diagram, dan yang kelima ada mockup aplikasi. Next. Mengenai use case diagram, next. Mengenai use case diagram ini, di sini kita menerapkan multi level login, di mana pada hierarki tersebut ada 3 user group, di mana yang pertama ada admin, di mana dia bisa mengakses hampir semua fitur dan dapat melihat, menginsert, mengedit, dan menghapus. Nah, di sini admin itu bisa mengakses semuanya kecuali menginsert data transaksi. Nah, kemudian ada pramuniaga yang hanya bisa melakukan login, logout, dan melihat daftar barang, dan ada kasir yang bisa mengakses login, logout, lihat daftar barang, lihat rekap stok, lihat data transaksi, insert data transaksi, lihat data akuntansi, lihat data pelanggan, insert data pelanggan, edit data pelanggan, dan print data laporan. Next. Mengenai kelas diagram akan dijelaskan oleh Nais Hela. Next. Oh iya, mohon maaf, untuk kelas diagram akan disampaikan oleh Fania Amanda, bukan Nais Hela. Nais Hela untuk aktivitas. Untuk kelas diagramnya, terdapat 11 kelas dengan masing-masing atribut dan tipe datanya. Di sini terdapat 4 generalisasi, yaitu pemilik toko, kasir, pramuniaga dengan login, dan rekap stok dengan stock list. Lalu terdapat 2 composition, yaitu data pelanggan dengan data transaksi, dan laporan dengan akuntansi, yang mana transaksi tidak akan ada jika tidak ada pelanggan, dan laporan tidak ada jika tidak ada akuntansi. Next.
Lalu ada activity diagram. Next. Di sini ada activity diagram untuk pemilik toko. Ada login. Pertama membuka aplikasi hingga halaman menu kebuka. Lalu ada untuk mengakses daftar barang. Di sini pemilik toko dapat input daftar barang, edit daftar barang, dan delete. Next. Lalu ada recap stok. Di sini pemilik toko dapat menginput recap stok, mengedit, dan delete. Lalu ada mengakses data akuntansi. Di sini pemilik toko hanya bisa melihat data akuntansi. Next. Lalu ada data pelanggan. Pemilik toko dapat menginput, mengedit, dan mendelete data pelanggan. Lalu ada data transaksi. Pemilik toko hanya dapat melihat data transaksi. Next. Lalu ada laporan. Di sini pemilik toko hanya dapat melihat dan memprint laporan atau mencetak laporan. Dan terakhir, pemilik toko dapat melakukan logout. Next. Lalu ada activity diagram untuk kasir. Next. Di sini ada activity diagram kasir login. Dari membuka aplikasi, masukkan username dan password hingga muncul halaman menu. Lalu ada untuk mengakses daftar barang. Kasir hanya dapat menampilkan daftar barang. Next. Lalu ada mengakses data transaksi. Kasir dapat melihat dan menambahkan data transaksi. Lalu ada mengakses data akuntansi. Kasir hanya dapat melihat data akuntansi. Next. Lalu untuk akses laporan, dari kasir ini klik laporan, bisa pilih bulan untuk menampilkan, lalu bisa klik print. Di sini ada printer untuk mencetak laporan. Lalu ada mengakses recap stok. Di sini kasir hanya bisa melihat recap stok. Next. Lalu ada mengakses data pelanggan. Di sini kasir dapat melihat, menginput, mengedit, dan menghapus data pelanggan. Lalu ada logout. Next. Ini ada activity diagram untuk pramuniaga. Next. Di sini ada login. Pramuniaga bisa login dengan memasukkan username dan password, lalu muncul halaman menu. Lalu bisa mengakses daftar barang. Tetapi di sini pramuniaga hanya bisa melihat daftar barang. Next. Yang terakhir, pramuniaga bisa logout. Next. Selanjutnya untuk sequence diagram akan dijelaskan oleh saya. Pertama, kami membuat sequence diagram dari login, di mana user ini bisa menjadi tiga-tiganya, bisa menjadi pemilik toko, bisa menjadi pramuniaga maupun kasir. Pertama, user menginput username dan password di halaman login, lalu username dan password itu halaman login akan mengirimkan pesan ke sistem login, dan apabila login itu berhasil, maka sistem login akan melakukan verifikasi. Apabila input salah, maka user tidak akan berhasil login. Apabila verifikasi berhasil, maka sistem login akan mengirim pesan untuk membuat homepage, dan user akan ditampilkan homepage. Selanjutnya ada input daftar barang. Yang bisa melakukan input daftar barang ini hanyalah pemilik toko, yang dimulai dengan menekan tombol insert. Lalu halaman daftar barang akan menampilkan form input, user mengisi data barang, lalu data barang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi, dan sistem informasi akan memperbarui daftar barang.
Dan akhirnya halaman daftar barang akan menampilkan daftar barang yang terbaru. Update juga sama, hanya bisa dilakukan oleh pemilik toko. Di sini user menekan tombol update di samping baris tabel. Halaman daftar barang akan menampilkan baris tabel yang dapat diedit. User lalu mengganti data barang, lalu halaman daftar barang, data yang sudah diperbarui akan masuk ke dalam sistem informasi, dan sistem informasi akan perbarui daftar barang dan akan ditampilkan oleh halaman tersebut. Selanjutnya ada delete daftar barang. Yang hanya bisa melakukan delete daftar barang adalah hanya pemilik toko. Ya, sekarang pemilik toko akan menekan tombol delete di samping baris tabel, lalu halaman daftar barang menampilkan pilihan konfirmasi delete. User mengkonfirmasi permintaan delete, lalu setelah dikonfirmasi data yang di-delete akan terhapus dari sistem informasi dan halaman daftar barang menampilkan daftar barang yang terbaru. Lalu ada input rekap stok. Yang bisa melakukan input rekap stok ini hanyalah user. Pertama, hanyalah pemilik toko. Pertama, user menekan tombol insert, lalu halaman rekap stok menampilkan form input, lalu user mengisi data rekap stok, lalu data rekap stok dimasukkan ke dalam sistem informasi memperbarui data rekap stok, lalu halaman menampilkan rekap stok yang terbaru. Lalu untuk update, selanjutnya ada delete rekap stok. Yang hanya bisa melakukan delete hanyalah pemilik toko. Nah, pertama user menekan tombol delete di samping baris tabel, lalu halaman rekap stok menampilkan pilihan konfirmasi, user mengonfirmasi permintaan delete, lalu data yang di-delete akan dihapus dari sistem informasi dan sistem informasi memperbarui rekap stok. Ya, lalu halaman ini menampilkan rekap stok yang terbaru. Selanjutnya ada input data transaksi. Selanjutnya ada input data transaksi. Nah, input ini hanya bisa dilakukan oleh kasir. Berarti aktornya hanyalah kasir. User menekan tombol insert, lalu halaman data menampilkan form input, user mengisi data transaksi, lalu data transaksi akan dimasukkan ke dalam sistem informasi, dan sistem informasi memperbarui data transaksi, lalu halaman data transaksi menampilkan data transaksi yang terbaru. Selanjutnya ada input data pelanggan. Di sini aktor untuk input data pelanggan itu pemilik toko dan kasir. Berarti user menekan tombol insert, lalu halaman data menampilkan form input, user mengisi data pelanggan dimasukkan ke dalam sistem informasi, dan sistem informasi memperbarui data pelanggan. Selanjutnya ada update data pelanggan. Update bisa dilakukan oleh pemilik toko dan kasir. Di sini user menekan tombol update di samping baris tabel, halaman data pelanggan menampilkan baris tabel yang dapat diedit, user mengganti data pelanggan yang ingin diubah, lalu data tersebut dimasukkan ke dalam sistem informasi memperbarui data pelanggan, dan data pelanggan yang baru ditampilkan di halaman data. Lalu selanjutnya ada delete data pelanggan. Yang dapat melakukan delete data pelanggan hanyalah pemilik toko. Jadi user menekan tombol delete sampai baris tabel, lalu halaman tersebut menampilkan pilihan konfirmasi delete, lalu user mengonfirmasi permintaan delete, dan akhirnya baris yang sistem informasi menghapus barisan data yang ingin dihapus oleh user tadi dan memperbarui data pelanggan. Lalu halaman data pelanggan menampilkan data pelanggan yang terbaru. Selanjutnya ada cetak laporan. Cetak laporan ini bisa user ini ada pemilik toko dan kasir. Pertama user memilih bulan, lalu menekan tombol print, lalu halaman itu mengirimkan permintaan cetak laporan, sistem informasi mengumpulkan data yang diperlukan sesuai bulan, lalu data cetak laporan dikirimkan oleh sistem informasi dan
ditampilkan oleh halaman cetak laporan ke user. Selanjutnya ada logout. Logout ini bisa dilakukan oleh ketiga user, kasir, pemilik toko, dan pramuniaga. User memilih tombol logout, lalu form logout, menampilkan form konfirmasi logout. Setelah user mengkonfirmasi permintaan logout, user akan diarahkan ke halaman login. Oke, sekarang mockup. Jadi karena konsep-konsep yang tadi dijelaskan di diagram sudah matang dan siap untuk diimplementasikan, akhirnya konsep yang tadi itu diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi. Nah, sekarang kita ngeliatin mockup untuk pemilik tokonya. Coba next. Sama ada halaman login di mana kalau misalnya kita pertama kali masuk ke dalam aplikasi itu pasti pasti muncul halaman login ini. Kalau enggak, dari kita setelah membuka aplikasi sebagai user terus abis itu kita log out lagi, itu kita langsung diarahkan ke halaman login ini gitu. Next. Nah, jadi ini homepage milik toko. Next. Ini ada daftar barang pemilik toko, di mana milik toko itu bisa ngedit, ngapus, dan nambahin. Di mana kalau misalnya pemilik toko itu bisa mengedit dan menghapus dengan tombol pensil dan tombol tong sampah. Nah, kalau mau nambahin file baru, kayak mau nambahin record baru, itu bisa ngeklik di tombol plus. Oke, next. Ini daftar barang yang ada di toko 2. Oh iya, sama ada fitur search, di mana kalau misalnya kita ngeklik di sini, di search bar ini, dicari barangnya apa, nanti bakal ketemu. Oke, next. Ini ada rekap stok, bisa diedit, bisa dihapus, dan bisa ditambahkan. Next. Rekap stok toko 2, next. Ini ada data transaksi. Data transaksi itu memang nggak bisa dihapus dan nggak bisa diedit. Tapi ini karena ada simbolnya mungkin cuma sebagai tanda doang kali ya. Dan juga nggak bisa di-insert sih. Oke, next. Data transaksi toko 2, next. Oke, ini laporan akuntansi pemilik toko. Yang ini nggak bisa di-insert, nggak bisa di-input, nggak bisa di-edit, dan nggak bisa dihapus. Next. Data pelanggan toko 1 milik toko. Data pelanggan itu bisa diedit, ya, bisa dihapus, ya, dan bisa di-insert. Oke, next. Data pelanggan toko 2, next. Oke, ini laporan. Ada berdasarkan tanggal, ada berdasarkan bulan, dan ada berdasarkan tahunnya. Next. Nah, ini mockup untuk kasir, silakan dijelaskan oleh Naisela. Iya, lalu di sini ada mockup untuk kasir. Next. Ini setelah kasir login. Ada bacaan selamat datang kasir. Next. Lalu di sini ada daftar barang. Kasir hanya dapat melihat daftar barang. Next. Ini daftar barang toko yang kedua. Next. Lalu di sini ada rekap stok. Kasir juga hanya dapat melihat rekap stok. Next. Lalu di sini ada rekap stok untuk toko yang kedua. Next. Di sini ada data transaksi. Kasir hanya dapat menambahkan data transaksi. Next.
Ini ada data transaksi untuk toko kedua. Next. Untuk akuntansi juga kasir hanya dapat melihat akuntansi. Next. Data pelanggan, kasir dapat menambahkan, menghapus, dan mengedit data pelanggan. Next. Ini adalah data pelanggan toko yang kedua. Next. Untuk laporan, kasir hanya dapat melihat dari per bulannya dan mencetak laporan. Next. Lalu ada mockup pramuniaga yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fania Amanda. Next. Untuk pramuniaga, setelah melakukan login, aplikasi akan menampilkan homepage. Lalu, next. Lalu pramuniaga hanya dapat mengakses daftar toko 1 dan daftar barang toko 1 dan barang 2. Next. Dan pramuniaga bisa melakukan logout. Oke, sekian dari kelompok. Oke, sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Syirina Salsabila Mendiangan dan teman-teman saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.